Semua, selamat datang lagi di teman cerita. Yang cerita kali ini tuh cukup membuat gua kayak banjir air mata waktu baca emailnya. Karena ceritanya cukup berbeda dari email-email yang pernah kita baca atau kita terima sebelumnya ya. Jadi buat kalian semua, sebelum kita lanjut ke ceritanya nih, buat yang lagi pada makan, gosok baju, ngepel di jalan ataupun lagi rebahan, siapin tisu dulu kata gua Maya. Tapi sebelumnya kita juga boleh minta dong klik tombol subscribe-nya sebagai bentuk apresiasi biar semangat di babu kita ini bikin video begitu ya. Terima kasih. Oke, jadi teman cerita kali ini tuh dikirim dari teman kita, namanya Dia. Dimana cerita ini terjadi sewaktu dia menjadi seorang perawat di sebuah panti jompo. Namun panti jomponya di sini tuh bukan seperti panti jompo yang ada iuran bulanannya ya. Panti jompo eksklusif yang mahal-mahal gitu enggak sama sekali. Melainkan bisa dibilang panti jompo ini tuh semacam gerakan sosial yang menampung lansia yang memang sudah tidak punya keluarga atau keluarganya di mana alias ditelantarkan gitu ya, lansianya nggak berdaya dan sebagainya. Jadi biaya operasional sehari-harinya itu ya dari donasi orang-orang yang memang tergerak hatinya nih untuk membantu. Yang nggak jauh beda dengan panti asuhan, namun ini isinya tuh orang-orang tua. Nah, dia ini basicnya memang caregiver. Jadi dia nih merawat orang tua secara profesional. Namun sebelum dia kerja di panti itu, dia tuh sempat bekerja ngurus orang tua di sebuah rumah keluarga kaya. Yang padahal saat itu ibunya sendiri juga udah tua, gengs. Tinggalnya di kampung. Namun kondisi ibunya sih sehat ya, bukan yang sakit-sakitan. Kalau ayahnya dia nggak usah diomongin. Dimana mah udah pergi gitu ninggalin dia sama ibunya sewaktu dia nih SMP. Dia juga punya satu kakak laki-laki namanya Mas Surya yang sudah berkeluarga dan punya kehidupan sendiri. Jadi bisa dibilang pada saat itu ibunya ini tinggal sendirian aja di rumah, gengs, dengan usianya yang memang sudah tua. Sebenarnya dia khawatir ya, karena gimana pun juga tuh ibunya sudah tua. Yang terkadang juga suka mengeluh pinggangnya sakit sampai susah bangun. Namun yang namanya tuntutan hidup gimana? Dia kan tetap harus bekerja karena uangnya pun sebagian diberikan untuk ibunya. Sampai suatu ketika waktu dia nih pulang kampung sekalian jengukin ibunya ya, lagi-lagi ibunya itu mengeluhkan tuh sakit di pinggangnya, gengs. Dan dia udah bawa ke puskesmas, dibilang sama dokter katanya memang pengapuran perkara ya faktor usia. Jadi tulangnya udah keropos lah istilahnya. Dokter nih bilang ke dia kalau ibu nih jangan disuruh kerja yang berat-berat dan lebih baik terus diawasi, dibantu juga kalau melakukan sesuatu. Ya bisa kan memang si ibu ini apa-apa masak sendiri, gengs. Masaknya juga masak pakai kayu bakar, gengs. Yang nyari kayu bakarnya sendiri juga di hutan. Ya dari dulu kan ibunya memang wanita tangguh, wanita mandiri yang menghidupi dua anaknya tuh sendirian. Namun lagi-lagi gimana? Dia ini kan lagi kerja ngerawat kakek-kakek di rumah keluarga orang kaya itu. Yang kondisinya si kakek mah lebih parah lagi, udah nggak bisa ngapain, di kasur doang tiduran. Makan aja sampai harus disuapin. Dan kerja menjadi caregiver itu katanya uangnya besar. Lebih besar daripada ART ataupun jadi babysitter loh. Apalagi si keluarga kaya ini tuh juga royal, baik. Jadinya dia ini merasa bimbang pada saat itu. Di satu sisi dia memang khawatir dengan ibunya yang sudah tua. Namun di sisi lain dia juga sayang nih meninggalkan pekerjaannya. Dan si kakek juga masih butuh bantuannya. Sampai keluarga kaya itu waktu si dia ini lagi pulang kampung ya dibolehin sih, tapi dibilang, "Mbak, balik ya Mbak, tapi ya kita butuh Mbak dia banget soalnya." Dia ini diperlakukan baik banget ya, pokoknya bener-bener dimanusiakan istilahnya. Jadi setelah membawa ibu ke puskesmas dan dikatakan kalau ibunya telah mengalami pengapuran, dia itu sempat minta tolong ke kakak laki-lakinya bernama Mas Surya itu buat sering-sering lah nengokin ibu. Namun si Mas Surya itu bilang lah, "Aku kan kerja." Ya dia kan dalam hati, "Ya aku juga kerja Mas. Kalau gitu ya mungkin istri Mas aja gitu disuruh nemenin ibu kalau misalkan Mas lagi kerja gitu kan, sering-sering nengok ke sana." Dijawab lah gitu, "Lah istriku kan sibuk ngurus rumah sama anak." Ya pokoknya sih dia merasa percuma lah kalau ngomong sama kakaknya nih kayaknya. Sampai akhirnya ya udah tuh si dia balik lagi ke kota kerja ngurusin si kakek di rumah keluarga kaya. Ya nggak lama nih, sekitar selang 2 bulan kemudian dia dapat kabar kalau ibunya meninggal perkara jatuh kepleset di kamar mandi. Jujur di situ dia merasa hancur banget, gengs. Dia merasa bersalah karena nggak jagain ibu, padahal kan udah diwanti-wanti ya, udah dinasehatin sama dokter. Pas dia masih di kampung tuh buat ngurusin tahlilan segala macam. Jadi dia ini sempat nggak balik kerja 2 mingguan ya, gengs. Tapi ya memang sudah izin dari keluarga kaya itu juga diizinin, mereka mengerti. Tahu-tahu dia dapat kabar kalau kakek yang diurusnya itu juga meninggal. Ya memang karena kondisi penyakitnya ya. Tapi si dia ini berasa kayak digampar bolak-balik begitu loh. Belum selesai yang satu nih udah ditampar lagi dengan kejadian satu lagi. Dia merasa karena dia pergi nih nggak ngurusin si kakek, jadinya kondisi kakek tuh memburuk dan meninggal. Yang padahal dari keluarga si kakeknya itu juga nggak ada yang nyalain dia kok. Dari awal mereka juga tahu kalau umur kakek ini nggak bakalan lama. Kalau kata si dokter kan emang udah komplikasi gitu lah, gengs. Cuma dia merasa jadi apa ya, orang yang gagal. Dia nggak ngerawat ibunya dan gagal juga merawat kakek. Pokoknya itu adalah masa-masa kelam di mana dia ini cuma bisa nangis terus menyendiri di kamar ibunya tuh selama berminggu-minggu. Mas Surya pun tentunya ikut bersedih ya. Walaupun di awal tadi kita dengar dia nyebelin, tapi gimana
gimana pun juga, kehilangan sosok ibunya tuh dia menjadi terpukul gitu loh. Nggak jarang istrinya Mas Surya nih ke rumah bawain makanan untuk dia. Ya waktu itu dia sendiri memang kayak nggak ada kepikiran dia buat makan. Maksudnya kalau nggak lapar-lapar banget atau emahnya belum kena nih nggak nafsu makan sama sekali pokoknya gengs. Tapi gimana pun juga kan kehidupan harus tetap berjalan ya. Kerjaannya sebagai caregiver di rumah keluarga kaya itu sudah selesai karena si kakek udah nggak ada. Nah dia nih dapat info, dia diajakin untuk bekerja di panti jompo yang mau kita omongin ini gengs. Soalnya kan dia memang sudah punya basic caregiver, jadi sama temannya tuh dikasih tahu mau nggak kamu kerja di sini dulu sebelum kamu nanti dapat kerjaan lagi. Ya soalnya memang kerja di panti jompo itu ada uangnya tapi nggak seberapa sama sekali gengs. Macam kayak kerjaan volunteer gitu loh. Ada duitnya tapi beda jauh sama kerjaannya si dia jadi caregiver. Temennya itu bilang, ya hitung-hitung buat nyari kesibukan daripada kamu bersedih terus. Soalnya kan dilihat si dia ini nggak pernah keluar rumah semenjak ibunya udah nggak ada. Biar ada distraksi gitu kalau sibuk kerja. Nanti kalau misalkan kamu dapat tawaran jadi caregiver profesional lagi, langsung mau cabut juga nggak apa-apa. Santai aja di sini semuanya tuh kekeluargaan. Dan waktu dia melihat panti jomponya, hatinya tuh langsung bergetar. Melihat banyak kelansian yang rata-rata semuanya berada di sana tuh karena memang ditelantarkan atau tidak diurus oleh keluarganya. Yang mana kan tadi kita udah jelasin di awal ya, kalau panti jompo ini tuh memang menampung lansia-lansia yang seperti itu semua gengs, dimana jarang banget hampir nggak pernah ada keluarganya datang berkunjung. Cuma 1-2 orang aja yang masih dikunjungin. Yang melihat keadaannya seperti itu langsung ke-trigger sih dia nih keinget ibunya yang dulu walaupun sesekali dia pulang kampung jengukin ya, tapi kan sehari-harinya si ibunya nih hidupnya sendirian. Pastinya kesepian dan kesusahan. Malah para lansia di panti jompo ini mungkin bisa dibilang lebih beruntung karena setidaknya mereka nih gimana pun juga kan ada temennya sesama lansia buat diajak ngobrol gitu kan, sama ada ngerawat juga. Sedangkan ibunya dulu ngobrol sama siapa di rumah sendirian. Lagi-lagi nih belum apa-apa, belum mulai kerja sih dia langsung nangis sejadi-jadinya. Langsung dia mengiyakan, oke aku mau kerja di sini. Pikirannya waktu itu adalah untuk menebus rasa bersalahnya, merawat sisa hidup dari para orang tua ini yang nggak bisa dia lakukan terhadap ibunya, gengs. Nah, di panti itu nih, ada 2 lansia yang menjadi cerita hidup untuk si dia sendiri. Intinya, dari sekian banyak lansia yang dia rawat, 2 orang lansia ini tuh yang menjadi inti dari teman cerita hari ini ya. Kita ke cerita yang pertama dulu, yaitu ada lansia seorang kakek berusia 76 tahun, bernama Pak Rustam kita panggilnya. Walaupun udah umur segitu, tapi Pak Rustam ini masih bisa jalan dengan bantuan tongkat yang nggak pakai kursi roda maksudnya. Ya masih bisa terbilang oke lah. Dan Pak Rustam ini katanya dulunya tuh orang kaya. Menurut info dari orang-orang panti di sana, rumahnya Pak Rustam sendiri itu gede banget, ada 1 hektar. Pokoknya Pak Rustam ini sempat jaya pada masanya. Namun dia seperti lupa daratan. Dimana menurut tetangganya Pak Rustam yang waktu itu mengantarkan dia ke panti jompo tersebut, dulu Pak Rustam ini tuh terkenal sombong dan suka ribut sama istrinya. Gak jarang sih istrinya nih kalau keluar rumah mukanya kayak abis digebukin emang. Dan ART di sana juga bergosip demikian tuh ke tetangga sekitar. Yang padahal tetangga tuh pada nggak pernah dengar kalau misalkan di dalam rumah itu berantem ribut-ribut perkara rumahnya gede banget nggak kedengeran sampai luar. Sampai ada satu waktu nih istrinya itu pergi dengan membawa anaknya yang masih kecil karena katanya Pak Rustam ini tuh berselingkuh dan dengan beraninya membawa selingkuhannya itu ke rumah. Yang ujung-ujungnya bener aja mereka menikah. Jadi Pak Rustam menikahi selingkuhannya dijadiin istri, digantikan istri pertamanya tuh dimasukin ke rumah. Sementara istri pertamanya pergi bawa anaknya. Tapi abis itu nggak tahu gimana ceritanya nih ya, usaha Pak Rustam tuh bangkrut. Dan istri kedua tuh berarti yang bekas selingkuhannya tadi akhirnya pergi juga tuh ninggalin Pak Rustam sendirian di rumah besar itu saat udah nggak punya apa-apa. Para ART tentunya juga diberhentikan semua. Lah rumahnya itu aja awalnya sempat disita sama bank. Tapi akhirnya Pak Rustam ini menjual semua aset dan barang-barang yang dia punya buat menyelamatkan rumahnya tersebut. Alhasil rumah segede gitu isinya kosong. Bukan hanya kosong penghuni ya, tapi barang-barangnya udah kagak ada semua. Jangankan mobil lah, elektronik, furniture segala macam habis. Sampai-sampai katanya nih ya, Pak Rustam tuh tidurnya di tikar, gengs. Bayangin ya, orang baru bisa 180 derajat hidupnya berkebalikan begitu. Bertahun-tahun loh Pak Rustam hidup kayak begitu di sana sendirian. Sampai ya rumahnya akhirnya nggak terurus, terbengkalai. Rumah yang dulunya megah dengan adanya taman cantik dan kolam renang ya, sehari-harinya selalu diurus sama tukang kebun pribadi, berubah langsung menjadi kebun yang lebat penuh tanaman liar yang kalau malam seremnya luar biasa karena listrik pun diputus, gengs. Mantan istri pertama Pak Rustam sama anaknya itu juga nggak pernah kelihatan lagi semenjak ya mereka pergi dari rumah hari itu. Pokoknya Pak Rustam bersendiri. Dengan kondisi seperti itu dia juga tidak bersosialisasi dengan warga. Jadi udah
ngendon aja diam di rumah. Awalnya warganya cuek, beranggapan kayak ya semua itu gara-gara karma gitu loh digosipinnya. Apalagi si Pak Rustam ini kan juga terkenal sombong. Waktu masih jaya keluar nggak pernah bertegur sapa sama warga. Jadi warga juga masa bodoh nggak mau tahu kehidupannya Pak Rustam di dalam sana. Dia tuh makannya gimana, kagak ada listrik juga hidupnya gimana gitu. Kagak ada yang peduli. Namun akhirnya lama-lama nih mulai banyak yang merasa khawatir karena rumah gedenya itu kan dikelilingi tanaman-tanaman liar yang sampai mencuat-cuat tinggi-tinggi sampai keluar ya. Takutnya di dalam sana tuh menjadi sarang ular karena tiba-tiba memang ada ular di lingkungan warga sana, nggak tahu dari mana gitu loh. Pada curiganya dari dalam rumahnya si Pak Rusman itu. Secara lebat banget tanamannya kayak hutan Amazon. Ya dari situ Pak RT mencoba mendatangi Pak Rustam yang memang awalnya disuruh sama warga ya. At least sih maksudnya mereka nih mau membantu membersihkan halamannya Pak Rustam biar kagak jadi sarang ular. Masalahnya kalau bener banyak ular di sana kan warga jadi takut atau keganggu ya ular keluar-keluar. Nah tapi semenjak itu warga kaget banget dengan kondisi Pak Rustam tuh pada baru lihat yang bener-bener apa ya memprihatinkan, tinggal sendirian di rumah sebesar itu udah terbengkalai, kotor dan gak layak. Jadi pada kesian gimana pun juga. Dan bener aja ternyata di halamannya banyak ular, lebat banget gitu kan tanaman liarnya. Wah bahaya lah orang tinggal di situ. Ada kolam renang juga, tetapi udah berubah airnya jadi hijau kayak rawa-rawa. Pokoknya ngeri dah. Makanya karena keluarganya ini udah nggak tahu pada di mana, serta kondisinya Pak Rustam yang sendirian begitu udah tua, akhirnya Pak RT ini koordinasi sama pihak panti untuk membawa Pak Rustam nih ke panti sana, biar ada yang ngurus. Jadi ceritanya begitu awalnya, gengs. Tapi katanya waktu itu si Pak Rustam sempat berontak, gak mau. Dibilang dia nggak mau pokoknya pergi dari rumah itu. Sampai nenggak racun masa. Dan dilarikan ke rumah sakit. Ya mungkin si Pak Rustam ketakutan apa buat gertak apa gimana kali ya. Untungnya mau bisa diselamatkan, gak kenapa-napa tuh, selamat di rumah sakit. Agak stres mungkin karena kondisinya ya. Tapi hal itu yang jadi makin membuatnya dibawa paksa karena dianggap membahayakan dirinya sendiri. Ya singkat cerita, waktu dia masuk kerja di panti itu, si Pak Rustam ini sih tidak terlihat seperti yang diceritakan tadi, gengs. Ya mungkin memang karena kondisinya sudah membaik ya. Malahan rajin banget ibadahnya, nggak sombong sama sekali. Kalau siang dia membaur sama lansia lainnya, main catur segala macem. Jadi cerita Pak Rustam tadi tuh kayak hanya dongeng bagi si dia, kayak nggak begitu tapi orangnya gitu loh. Nah sedangkan kalau keadaan panti jomponya itu dibilang serem, nggak sama sekali kalau kata si dia. Soalnya orang-orang yang kerja di sana tuh baik-baik banget, bekerja dengan hati, yang menjadikan vibes-nya tuh hangat kayak di rumah gitu loh. Jauh banget dari kata serem lah. Nah tapi di panti jompo tersebut tuh satu kamar sebenarnya harusnya diisi 4-2 orang, gengs. Tergantung ruangannya. Kalau gede bisa 4-3 lansia, kalau standar ya 2 kasur. Nggak ada yang satu lansia sendiri lah, pokoknya ini kan bukan panti eksklusif. Namun masalahnya nggak ada yang mau sekamar sama si Pak Rustam. Bukan karena Pak Rustam sombong, kan tadi udah dibilang nggak sombong kok pas di sana. Si dia bener nggak ngelihat sama sekali kalau si Pak Rustam nih kayak pernah ada unsur-unsur sombongnya tuh nggak kelihatan. Dan kalau lagi ngobrol gitu kan, lagi main catur sama lansia lainnya, semuanya pada nanggepin kayak biasa udah. Pak Rustam ini juga nurut, nggak berulah sama sekali. Waktunya minum obat minum, waktunya makan, nggak ada yang aneh-aneh lah. Yang ternyata alasan lansia lain nggak ada yang mau sekamar sama dia, soalnya katanya kalau malam nih suka ada sosok perempuan yang selalu berdiri di samping kasurnya Pak Rustam. Ya jadinya pada ketakutan. Tapi yang bilang begitu memang adalah lansia-lansia yang pernah sekamar sama si Pak Rustam sendiri. Sedangkan para pengurus panti gitu nggak pernah ngeliat apa-apaan. Makanya dia yang dengar begitu kayak mikir, apa ini halusinasi dari para orang tua ya? Karena kan udah pada jompo-jompo, udah pada lansia, mungkin mikirnya aneh-aneh gitu. Tapi masalahnya kalau halu, ini nggak cuma 1-2 orang yang ngomong. Jadi waktu itu kan si Pak Rustam sempat sekamarnya berempat. Nah 3 orang ngomong hal yang sama. Akhirnya dipindahin lagi, sekamar bertiga. 2 orang yang sekamar sama Pak Rustam ngomong gitu juga. Dipindahin lagi sampai cuma berdua doang tuh. Teman sekamarnya ini cerita hal yang serupa loh. Gimana nih semuanya sama, ngomongnya tuh sama semua. Memang ada sosok wanita yang selalu muncul malam-malam di sampingnya Pak Rustam berdiri gitu. Tapi ya gimana kondisinya waktu di panti itu kan keterbatasan kamar juga ya. Jadi sempat lama tuh Pak Rustam di kamar yang isinya tadi itu terakhir 2 orang doang. Ada pokoknya terakhir tuh dia sekamar sama yang namanya Pak Binsar. Namun tiap malam nih si Pak Binsar suka teriak-teriak manggil petugas panti kayak sus gitu loh. Karena dia mengaku tadi tuh melihat sosok wanita berdiri di samping kasurnya Pak Rustam. Jadi ketakutan. Tapi Pak Rustam sendiri nggak pernah ketakutan. Jadi kalau dia nih biasa aja lempeng dan nanggapin cerita dari para lansia yang katanya ngeliat sosok perempuan tuh kayak cuman ketawa doang. Hingga akhirnya untuk sementara si Pak Binsar ini dipindahkan ke kamar lain, jadi kayak umpel-umpelan. Dan Pak Rustam semacam jadi pasien VIP sendiri aja tuh dalam satu kamar. Waktu itu si dia nih sempat mendengar obrolannya Pak Rustam sama para lansia yang lain. Waktu mereka lagi pada kumpul di ruang serbaguna, biasa lah ada yang main catur, ada yang baca buku dan lain-lain. Nah pada bilang nih, sepertinya Pak Rustam ini tuh dikirimin santet atau guna-guna deh
deh sama seseorang. Mungkin dari lawan bisnisnya yang membuat waktu itu si Pak Rustam jadi bangkrut, terus masih diikutin sampai sekarang. Namun mendengar hal itu, si Pak Rustam lagi-lagi malah ketawa doang dan bilang kayak, alah, santet guna-guna apa, nggak ada yang gitu-gituan. Ya mana, maksud dari para lansia yang ngomong begitu adalah untuk menyuruh Pak Rustam nih buat waspada. Dan kalau perlu tuh minta didatengin pemuka agama buat mengusir sosok itu. Namun lagi-lagi si Pak Rustam ya udah kayak santai aja nanggapin, nggak dengerin gitu loh. Hingga akhirnya kondisi Pak Rustam ini memburuk karena ya memang faktor usia ya. Di situ dia nih sempat merawat kondisinya Pak Rustam yang semakin hari semakin lemah. Di panti itu katanya juga ada dokter sukarela, gengs, yang setiap hari Minggu tuh datang untuk ngecek nih keadaan para pasien yang ada di sana. Dan si dokter ini udah bilang kalau sepertinya memang kondisinya Pak Rustam ini memang sudah melemah. Tapi perkara nggak ada keluarga yang bisa dihubungin, jadi ya udah kayak ya suruh siap-siap aja lah petugas panti, istilahnya begitu. Yang tadinya Pak Rustam masih bisa jalan dengan tongkat ya, sampai beber udah tiduran doang di kasur. Nah ada satu waktu nih, waktu dia lagi nyuapin makan malam di kamarnya Pak Rustam. Kalau makan malam di sana tuh sekitar jam 5, gengs. Jadi di atas jam 7 tuh udah pada nggak boleh makan. Nah Pak Rustam ini nanya ke dia, kira-kira apa ya yang bisa membuat seseorang dihapus dosa-dosanya agar bisa masuk surga? Random banget sih Pak Rustam, tahu-tahu nanya begitu. Ya dia kan maksudnya juga bukan ustazah atau ahli agama ya, tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan apapun, dia tuh selalu berusaha menjawab untuk menjadi ya obrolan aja. Dan pertanyaan-pertanyaan model begitu tuh udah biasa banget sih dia dengar dari para lansia-lansia yang pasti kan di umur yang udah pada tua begitu. Keingetnya apa, dosa ajal ya yang model-modelan begitu ya. Karena basicnya para lansia di sana itu juga butuh temen ngobrol, namanya ya orang kesepian, mungkin ya rindu sama keluarganya. Macam kayak teman cerita nih makanya. Nah waktu itu dia inget banget tuh, dia menjawab, ya kalau setahu saya sih amal kebaikan manusia aja sih Pak yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Bapak selama ini gimana? Udah sering berbuat kebaikan dan beramal belum? Di situ Pak Rustam kayak terdiam sambil memandang dengan kosong gitu. Lalu dia menjawab, saya ini terlalu banyak dosa. Sebenarnya saya juga tahu kalau saya bakalan masuk neraka. Ya dia yang dengar begitu kayak, hus, jangan ngomong begitu Pak. Masuk surga atau neraka itu yang tahu cuma Tuhan. Nah di situ tahu-tahu Pak Rustam ceritalah masa-masa hidupnya dia yang benar-benar menyesal banget sudah menyia-nyiakan anak dan istrinya katanya. Dia udah sempat mencari keberadaan mereka tapi nggak ketemu. Jadi ternyata apa yang diceritakan sama orang-orang itu benar. Kalau waktu Pak Rustam ini masih jaya, dia lupa diri. Sifat yang temperamental itu suka melakukan KDRT ke istri dan anaknya. Yang padahal istrinya itu udah nemenin dia dari zaman susah sampai akhirnya bisa sukses. Hingga akhirnya namanya waktu itu laki-laki punya banyak uang ya, selingkuh. Dan akhirnya kan dia menikah lagi tuh dengan selingkuhannya, tapi tahu-tahu usahanya bangkrut. Di situ sebenarnya baik yang mengatakan kalau saingan bisnisnya yang ngirim hal-hal yang membuatnya bangkrut. Namun Pak Rustam berpikir kalau semua itu memang adalah karma buruk yang harus dia bayar atas perbuatannya. Apalagi istri keduanya yang bekas selingkuhannya tadi udah dinikahin, itu ternyata hanya cinta sama uangnya aja. Karena dia pergi begitu tahu Pak Rustam ini udah nggak punya apa-apa, udah kelilit utang, rumahnya juga disita bank. Makanya setelah itu dia baru benar-benar menyesal kalau ternyata orang yang waktu itu benar-benar tulus mencintainya ya adalah mantan istrinya tuh yang pertama, yang udah nemenin dari dulu, dari nol, tapi disia-siakan. Dari situ makanya Pak Rustam mencari istri sama anaknya tapi nggak ketemu. Sedangkan keluarga dari istrinya emang udah kayak nggak mau ketemu sama Pak Rustam karena jatuhnya ya benci. Makanya sewaktu rumah itu disita sama bank, Pak Rustam ini mati-matian membayar hutangnya dengan semua aset yang dia punya sampai habis-habisan udah nggak punya apa-apa lagi, tadi kan udah dibilangin. Dengan maksud harapannya dia suatu hari nanti mungkin istri sama anaknya akan pulang dan datang mengunjunginya. Saat mendengar kabar nih Pak Rustam sedang tidak baik-baik saja karena ya tadi tuh usahanya bangkrut, diceraikan dan terlilit hutang. Dimana kalau dia pergi dari rumah itu ditakutkan istri sama anaknya tidak akan tahu keberadaannya lagi tuh di mana. Yang jadinya nggak akan pernah ketemu lagi mereka. Ya sebuah harapan yang terlalu berlebihan dari seseorang yang sudah menyia-nyiakan cinta yang tulus ya. Tapi itulah satu-satunya harapan Pak Rustam untuk bertemu istrinya dan anaknya buat meminta maaf. Makanya waktu awal-awal dia mau dibawa sama warga ke panti ya Pak Rustam menolak. Tapi semakin lama yang datang ke rumah itu nggak hanya warga, tapi ada dari petugas panti, dari dinas sosial, itu semua memujuknya. Di situ Pak Rustam sadar kalau sewaktu-waktu dia bisa saja diangkut paksa. Karena ya dia sebatang kara dan sudah lanjut usia, apalagi keadaan rumahnya kan berbahaya, banyak ular. Makanya dia sempat tuh pergi ke rumah keluarga istrinya lagi untuk memberitahukan kalau dia akan pindah ke panti jompo. Dengan harapan lagi-lagi kalau istri sama anaknya nyari, nanya, saya tuh ada di sana. Ngasih info lah. Namun ternyata Pak Rustam malah mendapatkan sebuah kenyataan pahit, di mana istri dan anaknya itu ternyata telah tiada karena kecelakaan bus.
Makanya ada saat dimana Pak Rustam benar-benar sangat ingin menyusul istri dan anaknya itu dengan cara meminum cairan pembersih toilet. Nah waktu itu keadaannya Pak Rustam sempat nggak sadarkan diri, yang dia kira ya dia udah mati. Karena dalam kondisinya tersebut, dia tuh bertemu dengan istrinya yang bernama Indah. Pak Rustam bilang saat itu Indah marah sekali. Lebih marah daripada saat dia tahu saya telah selingkuh. Indah bilang perbuatan saya meminum racun seperti itu tuh nggak bisa memperbaiki apapun. Dan malah akan lebih menjauhkan saya dengan istri dan anak saya. Ya makanya dari situ, Pak Rustam yang selamat nih akhirnya kan karena ditolong warga tuh langsung dibawa ke rumah sakit. Ya udah, langsung dibawa ke panti jompo buat dirawat di sana. Karena ya dianggap meresahkan, maksudnya membahayakan dirinya sendiri. Dan dari situ pun si Pak Rustam ini berusaha tetap hidup dan menunggu ajalnya tiba. Jadi dia tidak mau melangkahi takdirnya Tuhan. Dia dengan sukacita menunggu ajalnya tanpa adanya rasa takut. Tapi di situ dia bilang nih ke dia, kalau belakangan dia berpikir, apa yang membuatnya sangat percaya diri kalau dia nih bisa bertemu anak sama istrinya di surga. Sedangkan dosanya terlalu banyak semasa dia di dunia. Makanya tadi dia nanya ke dia, yang membuat orang masuk surga tuh apaan sih? Karena Pak Rustam yang merasa ya, pokoknya dia harus masuk surga untuk bisa berkumpul lagi dengan istri dan anaknya. Karena istri saya sudah menunggu lama. Jangan sampai saya membuatnya kecewa lagi. Pak Rustam bilang begitu tuh. Tapi di situ sih dia kayak sempat ngeledek. Emangnya bapak tahu dari mana istrinya masih nungguin bapak? Orang bapak udah nyelingkuhin dia? Pak Rustam tersenyum sambil menjawab. Karena sampai sekarang dia masih selalu nemenin di samping saya. Bahkan saat saya sedang tertidur sekalipun. Jadi ternyata sosok perempuan yang sering dilihat sama para lansia yang sekamar sama Pak Rustam itu adalah sosok istrinya si Pak Rustam yang bernama Indah. Yang masih setia mendampingi si Pak Rustam. Kalau menurut ceritanya sih Pak Rustam tadi. Makanya Pak Rustam kagak pernah takut lah, itu istrinya dia. Dan dia berusaha untuk tetap hidup, nggak mau mengakhiri hidupnya lagi. Karena dia tahu nih kalau bunuh itu masuknya ke neraka. Fix dia jadinya tuh nggak bisa kumpul bersama istri sama anaknya lagi. Makanya Pak Rustam takut. Jadinya ya udahlah dia bersabar menunggu ajalnya. Namun belakangan bimbang nih. Kalau ajalnya muncul nanti, ya dia masuknya surga apa neraka. Resah deh tuh dia. Namun waktu itu sih dia sempat merinding ya pas Pak Rustam bilang begitu. Karena gimana pun juga kalau benar sosok istrinya ada di samping Pak Rustam terus, yaitu kan sosok tak kasat mata ya. Nggak lama dari semenjak obrolan itu ya, beberapa hari kemudian Pak Rustam beneran meninggal, gengs. Tapi satu hal yang membuat dia ini cukup kaget, sebelum meninggal ternyata Pak Rustam ini sudah sempat menghibahkan rumahnya yang 1 hektar tadi tuh untuk dibagi. Sebagian dijual dan uangnya diberikan ke panti jompo, terus ke panti asuhan sama beberapa lembaga sosial juga, dan sebagian besarnya itu diwakafkan untuk masjid. Dan pesannya katanya nanti masjidnya dikasih nama Masjid Yusuf, yang memang merupakan nama dari anaknya dia. Di situ makanya sih dia langsung teringat sama obrolannya pas malam itu tentang amal dan kebaikan. Yang mana ya pokoknya dia berdoa semoga Pak Rustam bisa berkumpul lagi dengan istri dan anaknya. Nah itu tadi cerita dari satu lansia, gengs. Yang mana kan tadi kita udah bilang ada 2 lansia yang benar-benar bikin dia ini menjadi terenyuh gitu sampai nggak bisa berkata-kata. Dimana lansia yang kedua itu bernama Bu Berliana. Bu Berliana ini juga udah ada semenjak dia kerja di panti itu ya. Dan semenjak Pak Rustam masih hidup juga udah ada nih berarti Bu Berliana. Sampai Pak Rustam berpulang juga Bu Berliana masih ada. Dimana kalau Bu Berliana ini tuh waktu itu umurnya 68 tahun. Dan dia katanya dikabarkan mengalami lupa ingatan atau menderita STM, short term memory. Jadi kayak udah suka lupa sama semuanya. Kondisinya juga udah harus sampai pakai kursi roda karena ada gula juga katanya kalau nggak salah. Jadi yang menitipkan Bu Berliana ini memang anak-anaknya, gengs. Tapi setiap minggu biasanya anak-anaknya ini masih suka nengokin ke panti jompo. Cukup berbeda dengan para lansia lainnya yang rata-rata keluarganya udah pada kagak ngurusin. Namun tiap kali anak-anaknya tuh datang, Bu Berliana ini nggak ngenalin. Namanya tadi tuh kayak emang udah lupa. Jadi si Bu Berliana ini tuh punya 2 orang anak dan dua-duanya udah berkeluarga ya. Anak pertamanya perempuan bernama Catherine dan anak kedua tuh laki-laki bernama Abraham. Biasanya mereka berdua nih secara gantian itu datang ke panti tiap hari Minggu nih, misalkan minggu pertama si Catherine, lalu minggu berikutnya minggu depannya tuh Abraham, yang biasanya mereka juga membawa keluarganya tuh kayak bawa anaknya. Si Catherine udah punya anak soalnya, jadi kayak semacam cucunya Bu Berliana berarti ya, itu diikutin tuh. Yang Catherine itu bekerja sebagai janitor atau bebersih toilet di sebuah gedung perkantoran, gengs. Dan kalau Abraham itu kerjanya jadi satpam di sebuah komplek perumahan besar. Dari kondisi keuangannya memang kelihatannya itu tidak bagus ya untuk mereka berdua, makanya mereka akhirnya menitipkan Bu Berliana dengan penyakitnya tersebut ke panti jompo yang bisa dibilang ini gratis ya. Namun Catherine sama Abraham ini sendiri tuh cukup terkenal di kalangan petugas panti. Karena selain mereka ini adalah salah satu keluarga yang masih rutin jengukin orang tuanya nggak kayak keluarga yang lain. Dan kalau mereka datang itu, mereka tuh selalu bawa makanan sebagai ucapan terima kasih udah ngerawat ibu mereka. Buat para petugas panti, jadi cukup effort lah, pokoknya baik image-nya. Orangnya juga sopan, dia juga beberapa kali sering ngobrol nih sama Catherine kalau lagi datang gitu kan cerita ini itu. Catherine bilang sebenarnya dia tuh berat banget nitipin ibunya ke panti jompo. Takut ibunya nih
merasa tidak disayang atau dibuang sama anak-anaknya. Namun ya, padahal nggak gitu juga keadaan yang mengharuskannya. Tempat tinggal Catherine ataupun Abraham itu petakan kecil di gang sempit. Sangat sulit beraktivitas apalagi untuk ibunya yang udah pakai kursi roda. Sampai ibu Berliana ini mendadak menjadi pelupa gitu, akut banget pelupanya, udah kayak orang amnesia. Ada satu waktu dia sampai nggak ngenalin anak-anak yang nggak ngenalin Catherine ataupun Abraham. Tapi nanti dia inget lagi gitu. Jadi kayak begini gitu loh. Ya akhirnya dengan berat hati makanya mereka menitipkan ke panti jompo. Ya sampai-sampai si dia nih kalau misalkan Catherine datang ke sana jengukin Bu Berliana ini nanya kayak, ini siapa? Ya nanti dijelasin sama dia, ini anaknya Bu nih si Catherine. Ntar si Bu Berliana baru inget, oh Catherine. Gitu terus tiap minggu. Seakan-akan kalau anaknya udah pulang nih, terus minggu berikutnya datang lagi ketemu, lupa lagi tuh Ibu Berliana. Kalau kesehariannya si Ibu Berliana itu suka menyulam. Dia orangnya pendiam, jarang ngobrol sama para lansia lainnya juga. Bahkan sama teman sekamarnya, di kamar tuh dia bertiga isinya. Bu Berliana ini sukanya menyendiri aja gitu, nyulam aja sendirian. Yang mana kalau kata orang-orang tuh, si Bu Berliana ini tuh suka ngomong sendiri. Karena katanya Bu Berliana ini tuh bisa berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata. Ya jadinya banyak para lansia tuh yang ketakutan kalau si Bu Berliana lagi ngomong sendiri tuh. Ngomong sama siapa tuh? Jadi kalau lansia yang laki-laki waktu itu pada takut sekamar sama Pak Rustam. Nah kalau lansia yang cewek pada suka waspada kalau si Bu Berliana ini udah ngomong sendiri tuh, udah aneh-aneh. Dibilang ada sosok ini tuh lagi mampir gitu. Pernah waktu itu si Bu Berliana tuh ngomong sendirian, lama katanya sosok lansia yang pernah dirawat di sana tuh yang udah meninggal lagi berkunjung. Sampai akhirnya ada kan kejadian Pak Rustam meninggal bener. Yang mana katanya waktu itu Pak Rustam ini lansia pertama yang meninggal semenjak si dia kerja di situ. Jadi ya sebelumnya ada tapi dia belum kerja. Nah Bu Berliana itu sempat tuh katanya ngobrol sama Pak Rustam yang udah nggak ada. Dimana katanya Pak Rustam ini ingin menyampaikan pesan berterima kasih sama semua pengurus panti yang ada di sana sama para lansia juga. Ya bener apa kagak? Si Catherine anaknya waktu ditanyain sama dia tentang hal ini cuma kayak ketawa-ketawa doang. Dibilang itu salah satu efek halusinasi dari otaknya aja yang keganggu sampai makanya suka hilang ingatan tuh memorinya kan emang otaknya udah lama udah aneh. Namun ada satu waktu nih yang membuat dia kayak semacam curiga ke Bu Berliana ini. Jadi kan Bu Berliana itu suka menyulam ya. Mulai dari benang doang, tapi kan lama-lama tuh hasil sulamannya mulai kelihatan bentuknya dong. Nah waktu itu ternyata kayaknya nih Bu Berliana mau buat boneka yang cukup besar kan udah kelihatan polanya tuh dari kepala ada kupingnya sampai badan gitu kan ada telinganya macam kayak boneka beruang berwarna pink. Nah waktu itu masalahnya si dia ini kan selalu jagain Bu Berliana kalau misalkan anaknya datang kan selalu lupa mulu dia ya. Nah waktu Catherine datang tuh bawa anaknya, jadi cucunya Bu Berliana namanya Putri. Pokoknya seingat dia nih, dia dengernya nih ada percakapan kalau Putri itu tuh ngerengek ke ibunya untuk kalau nanti pulang mampir toko Isbon katanya gitu. Maksudnya istana boneka yang jual berbagai macam boneka gitu, minta boneka beruang emang. Ya biasa kalau di etalase-etalase toko boneka gitu kan ada teddy bear gitu kan yang gede banget. Ya sama si Catherine dibilang, kalau Putri nggak rewel dan jadi anak baik, nanti kalau ulang tahun ibu beliin. Ya pokoknya waktu itu sebatas omongan emak nenangin anaknya yang rewel aja tuh minta pulang dan minta dibeliin mainan. Si Putri bilang, bener ya nanti boneka beruangnya yang gede ya. Nah sebelum ada percakapan itu, memang si Bu Berliana ini emang udah suka menyulam ya. Hasil sulamannya tuh kayak apa sih, tatakan gelas, ada shawl juga, yang gitu-gitulah. Nah waktu itu si Bu Berliana ini sebenarnya kayak lagi mau nyulam shawl, tapi nggak diselesain sama dia. Malah nyulam baru lagi tuh pakai benang warna pink, yang setelah lama baru kelihatan kan tadi tuh bentukannya ternyata ada pala sama badan beruang. Makanya si dia langsung keingetan sama omongan waktu itu, karena kan kebetulan sama-sama emang minta beruang ya, minta boneka beruang tuh si Putri. Tapi kalau bener Bu Berliana mau bikinin boneka beruang, berarti dia inget dong, nggak lupa dong sama si Putri. Padahal tiap kali ketemu gitu kan, misalkan hari Minggu, nanya lagi tuh ini siapa begitu. Cuma di situ ya si dia masih kayak mikir sekelebat doang aja. Ya mungkin hilang timbul kan si ingatannya Bu Berliana emang kayak macam short term memory. Namun setelah dia perhatiin lagi ya, setiap minggu nih si Bu Berliana kayak selalu memakai baju bagus, gengs. Rapih gitu loh. Jadi kayak emang siap-siap mau ketemu orang, kayak tahu anaknya mau ngunjungin. Tapi ya itu pas ketemu anaknya, ini siapa? Namanya kagak kenal. Sampai harus dijelasin sama si dia kan. Sampai bosen si dia. Hingga satu waktu di hari Minggu, si Catherine maupun Abraham itu nggak datang, nggak muncul. Sementara Bu Berliana udah pakai baju bagus, udah rapi. Kayak hari Minggu kan pasti rapi, dia sampai nyisir rambutnya diikat gitu loh. Padahal kalau hari-hari biasa mah digerai gitu, rambutnya putih gitu kan, kalau malam mah serem ya. Nah pokoknya waktu itu yang harusnya datang tuh Abraham, tapi yang nggak datang. Sampai Bu Berliana ini kelihatannya kayak cemas banget. Biasanya pokoknya tuh kalau anaknya datang jam 1-an. Ini udah jam 2 nggak nongol, jam 3 masih nggak ada. Nah si Bu Berliana ini kelihatan banget emang kayak nungguin orang gitu loh. Ya sama dia kan ditanya, nungguin siapa sih Bu? Tapi Bu Berliana kayak salting gitu, hah? Nungguin siapa? Emangnya ada siapa? Sampai jam 5 sore masih begitu. Ya akhirnya si dia bilang, sudah Bu, mungkin Pak Abraham sedang ada urusan gak datang hari ini. Kita siap-siap makan malam aja yuk. Namun si Bu Berliana bilang lagi,
Abraham, siapa itu Abraham? Ya tapi sama dia nggak digubris sih, Bu Berliana didorong aja ke tempat makan. Namun hari itu, dia ini tuh melihat kayak Bu Berliana tuh semacam sedih. Nggak nafsu makan sampai semingguan murung, geng, semacam orang ngambek. Sampai minggu depannya, berarti kan harusnya giliran Catherine tuh yang datang. Nggak datang juga. Lagi-lagi sih Bu Berliana murung. Dan keadaan berlanjut hingga minggu-minggu selanjutnya. Catherine sama Abraham nggak datang-datang lagi. Pengurus panti pun juga nggak ada yang tahu, karena mereka ini cuma punya kontaknya si Catherine. Tapi Catherine nggak bisa dihubungin. Ya kalau dari panti ini menganggap mungkin Catherine sama Abraham akhirnya menjadi seperti anak-anak daripada lansia lainnya juga ya. Maksudnya ya meninggalkan orang tuanya, menitipkan secara sepenuhnya kepada pihak panti. Yang mana hal itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Dan harusnya hal itu juga nggak terlalu berdampak sama Bu Berliana, mengingat dia tuh punya short term memory. Harusnya dia kan lupa sama anak-anaknya. Jadi bukan suatu masalah jika anaknya nggak datang mengunjunginya. Kalau pas datang juga lupa ini siapa. Tapi kok yang dia lihat ini Bu Berliana murung banget sampai akhirnya kondisinya memburuk. Lagi-lagi pihak panti ini nggak bisa menghubungi Catherine untuk sekedar mengabari kalau Bu Berliana ini kondisinya drop. Ya udah dari situ pihak panti yang mengurus. Namun di tengah kondisinya yang memburuk itu, Bu Berliana tetap meneruskan sulamannya hingga benar tuh menjadi boneka beruang. Terus dia isi dengan baju-bajunya sendiri yang digunting-gunting macam jadi kain perca gitu loh, biar mumbul jadi boneka rajut. Nah waktu itu dia sempat mergokin Bu Berliana sedang melamun terdiam tuh menatap boneka. Ya sama dia diajak ngomong kan, jangan bengong begitu Bu, nanti kesambet loh. Mikirin apa sih? Dan di situ Bu Berliana ngomong, nanti kalau saya sudah tidak ada, tolong kasih boneka ini ke cucu saya Putri ya. Di situ jujur sih dia nih kaget, bukan karena si Bu Berliana nih ngomong tiba-tiba ya kayak orang macam mau meninggal. Lagi-lagi kalimat-kalimat begitu mah udah sangat sering dia denger gitu selama ngurus para lansia. Melainkan dia nih kagetnya karena si Bu Berliana berarti ingat sama cucunya Putri yang selama ini gak pernah sekalipun si Bu Berliana ngomongin cucunya. Jangankan Putri, Catherine sama Abraham aja gak pernah dia bahas ke perawat-perawat yang ada di sana. Bu Berliana bilang lagi, semoga cucu dan anak-anak saya baik-baik saja. Saya cemas sama keadaan mereka. Dan dari situ si dia ini baru tahu, karena ternyata selama ini Bu Berliana pura-pura lupa dengan keluarganya, guys. Jadi dia gak hilang ingatan. Dimana Bu Berliana akhirnya cerita tuh ke dia sambil menitikkan air mata. Dimana dia melakukan semua itu supaya dia tidak membebani kedua anaknya untuk merawatnya di rumah. Dan agar anak-anaknya juga tidak merasa bersalah. Jadi kepikiran gitu kan jika menitipkan ibunya ke panti jompo itu. Karena menurutnya jika ibunya itu lupa, anak-anaknya kayak ya udah ibu juga udah lupa kan punya anak, pasti nggak bakalan sedih atau merasa ditinggalin kalau ditaruh di panti. Intinya tujuannya si ibunya ini untuk melancarkan hidup dari kedua anaknya tersebut karena dia tahu hidup dari dua anaknya itu sulit. Catherine yang bekerja sebagai petugas kebersihan toilet dan Abraham yang sebagai satpam itu mereka masih suka kesulitan untuk ngurus hidup keluarga mereka sendiri. Makanya Bu Berliana sebagai orang tua yang merasa tidak bisa membantu banyak dari kehidupan anak-anaknya dengan materi, dia ini tidak ingin juga mengambil dan menyusahkan waktu dari anak-anaknya tersebut. Dan waktu itu si Bu Berliana juga sempat ngomong, mungkin saat ini Catherine sama Abraham sedang sibuk dengan urusan keluarganya sendiri, makanya tidak bisa datang untuk jenguk lagi. Namun ngomongnya kayak sambil sedih gitu loh. Tapi di situ si dia langsung jawab, tapi kan ibu juga keluarga mereka. Jadi seharusnya mereka tetap menyediakan waktunya yang hanya seminggu sekali. Mendengar itu, Bu Berliana nangis. Entah kenapa soalnya dia nih merasa tertampar sendiri. Karena dia pernah ada di posisi sibuk dengan kerjaan yang mencari uang karena ya tuntutan ekonomi dan mengabaikan ibunya sendiri sampai akhirnya ya ibunya nggak ada. Dan hanya ada penyesalan besar yang didapatkan sampai akhirnya kerja di panti itu untuk menebus rasa bersalahnya kan. Tapi Bu Berliana tetap meminta dia untuk merahasiakan hal ini dari siapapun termasuk ke petugas panti karena Bu Berliana itu takut kalau dia ketahuan berbohong dia akan dikeluarkan karena dianggap tidak sakit, baik-baik saja. Cuma ya dia langsung bilang kalau pengurus panti di sini tuh menerima ibu bukan karena hal itu, tapi karena memang tahu keluarga ibu ini tidak sanggup merawat ibu lagi karena keterbatasan ekonomi dan tempat juga yang tidak memungkinkan. Walaupun Ibu Berliana ini berbohong masalah lupa ingatan, tapi kenyataannya dengan kondisinya memang sudah tua dan sakit-sakitan karena memang benar butuh perawatan. Pokoknya dari situ dia sendiri yang berusaha akhirnya menghubungi Catherine tapi tetap nggak pernah diangkat. Nyambung gengs, tapi nggak diangkat. Sampai setelah 1,5 bulan kemudian, dimana selama itu Catherine dan Abraham udah nggak pernah berdatang lagi ya. Gak ada angin, gak ada hujan gitu ya. Tahu-tahu Bu Berliana ini manggil dia ke kamar. Kondisinya waktu itu Bu Berliana udah kurus banget, udah lemes. Matanya juga udah cekung dan di situ si Bu Berliana tuh bilang, "Nak dia, tadi aku lihat perempuan, kukira siapa? Alahnya ternyata ibumu. Dia titip pesan, katanya jangan terlalu capek-capek bekerja. Istirahat sebentar kalau lelah. Dan katanya jangan menyalahkan dirimu sendiri. Ibumu minta maaf jika ibumu tidak bisa memberikan kehidupan yang nyaman buatmu dan Surya. Sampai kalian harus bekerja banting tulang melawan kerasnya dunia. Katanya lagi, ibu mengerti keadaanmu nak, jadi tolong berbahagialah."
cari pendamping dan hidup bahagia. Ibu selalu merasa beruntung punya kamu dan Surya. Jadi ibu takut kalau kamu kesepian karena tidak ada siapa-siapa selain kakakmu itu. Jadi jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Ibu sayang kamu, dan kamu harus sayang dirimu sendiri juga. Yang jelas, kamu selalu menjadi kebanggaan ibu. Dari situ dia bengong, kayak nggak tahu harus ngomong apa. Dia antara percaya dan nggak percaya sama ucapannya Bu Berliana barusan. Masalahnya dia nggak pernah cerita sama sekali mengenai keluarganya ke siapapun juga. Dia nggak pernah tuh curhat masalah hidupnya ke siapapun, termasuk ke kakaknya Surya sekalipun. Semua dia pendam sendiri, gengs. Jadi dari mana Bu Berliana tahu semua itu? Sampai nama kakaknya pun disebut Surya. Para petugas panti aja sampai nggak tahu sih dia ini punya kakak loh. Yang jelas waktu itu dia tuh antara kaget, sedih, dan lega, semua tuh bercampur jadi satu saat kalimat-kalimat tersebut tuh didengar olehnya dari mulut Bu Berliana. Namun sayangnya, sekitar 3 hari setelahnya, Bu Berliana itu berpulang. Lagi-lagi ya memang karena kondisinya drop ya. Ya mungkin salah satu faktornya karena kepikiran, cemas, rindu dengan anak-anaknya. Dari situ dia berusaha ngubungin Catherine. Yang awalnya tetap nggak diangkat, tapi setelah dia SMS, karena nomornya tuh nggak ada WA-nya katanya, gengs. Nggak tahu kenapa, padahal udah zaman WA, udah ada WA. Sama dia nih di SMS panjang lebar ngabarin Bu Berliana telah berpulang, dan diceritain semua percakapan dengan Bu Berliana yang ternyata pura-pura lupa ingatan tentang anak-anaknya itu. Baru dia langsung dibalas sama si Catherine yang nangis-nangis langsung. Singkat cerita ya, dia ketemu sama Catherine dan Abraham, dan diceritain lagi tuh kan hal-hal yang disampaikan sama Bu Berliana sekalian ngasih boneka rajutannya untuk Putri. Ternyata benar, Catherine dan Abraham itu sengaja nggak jenguk lagi karena mereka pikir Bu Berliana ini udah bisa ditinggal sepenuhnya. Jadi di awal-awal mereka tuh ngetes dulu, karena memang masih berat juga meninggalkan ibunya di panti jompo. Namun kan setiap kali mereka datang, ibunya selalu lupa. Dan sebenarnya belakangan nih, kehidupan Catherine dan Abraham itu katanya memang tidak lagi baik-baik saja. Si Catherine itu baru bercerai dengan suaminya, sedangkan Abraham itu kena PHK pengurangan satpam di tempat kerjanya. Intinya hidup mereka ini lagi diuji dan mereka lagi menata hidup mereka masing-masing. Dan yang kayak tadi, mikirnya tuh ibu mereka udah lupa. Tiap kali Catherine sama Abraham datang tuh nggak inget. Jadi mungkin baik-baik saja di panti jompo nggak mikirin mereka. Jadi tiap kali pihak panti ini nelfon Catherine, emang sengaja nggak diangkat karena Catherine juga lagi kalut. Namun terakhir kabar yang mereka dapatkan malah kenyataan yang membuat mereka menyesali keputusannya yang telah mereka lakukan terhadap ibunya. Ya dia di situ hanya bisa diam aja, mendengarkan dan menyampaikan apa yang dia tahu. Karena dia pun di satu sisi, walaupun tidak sepenuhnya sama, bisa merasakan penyesalan yang Catherine dan Abraham rasakan. So itu guys cerita dari dia. Yang gimana? Hantu-hantu di teman cerita kali ini lebih nyebelin ya, kayak aduh, membuat hati tuh kayak nyes gitu loh. Mendingan kita dikagetin aja lah, besok-besok deh nggak apa-apa deh. Nggak bisa kita dengar cerita-cerita yang begini. Dan untuk dia sendiri sekarang katanya udah bekerja lagi sebagai caregiver profesional. Karena sayangnya memang panti jompo tersebut tuh sudah tutup karena masalah operasional, guys, masalah dana, masalah biaya. Jadi ya namanya kan itu pembiayaannya dari donatur sukarela ya. Yang nggak ngerti sih keuangannya gimana, tapi pihak panti sih sebenarnya katanya udah berjuang dengan segala cara. Ya tapi mungkin nggak ngangkat untuk biaya operasional, makanya harus ditutup. Dan beberapa lansia yang masih ada di sana juga akhirnya dialihkan ke panti jompo lainnya. Ya yang jelas terima kasih banyak ya Dia untuk ceritanya, bener-bener nyes banget. Pantesan Mbak Dia jadi kebanggaan almarhumah ibunya ya, karena aku pun bangga dengan dirimu Mbak. Terima kasih banyak ya sekali lagi. Dan buat majikan juga terima kasih udah pada nonton. Boleh bantu ya untuk klik subscribe-nya, ibarat kata ya buat sumbangan gitu. Walaupun ini gratis ya, nggak ada uangnya, ngeklik subscribe gratis. Tapi bisa jadi bahan bakar buat kita biar lebih semangat lagi untuk bawain teman cerita lainnya dan bikin video-video lainnya selanjutnya. Terima kasih banyak. Buat yang mau kirim email boleh kirim ke sini. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.